Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantuliku bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada sebenarnya yang namanya orang nganggur. Nggak ada itu. Yang ada orang malas dan nggak mau berusaha. Bagaimana maksud saya? Setelah yang satu ini ya. Banyak dari kita selalu mengeluhkan ya. Usaha apa sih yang bisa dijalankan sedangkan saya belum pernah berusaha. Saya nggak bakat usaha. Dan apa sih yang harus saya jalankan kalau saya nggak punya pekerjaan? Di sini harus kita terangkan dengan baik ya. Jadi sebenarnya ada beberapa usaha yang bisa dijalankan dengan resiko yang modal kecil dan resikonya pun kecil. Apa saja ciri-cirinya nih? Jadi ini khusus untuk teman-teman yang selama ini punya alasan ya. Kalau misalkan kita nggak ada pekerjaan, kita mau kerja apa? Kita nggak punya keahlian apa-apa. Gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu punya keahlian pun, yang penting kita punya kemauan untuk berdagang atau kita mau berusaha, kita mau mengerahkan tenaga kita, bisa aja gitu loh. Misalkan teman-teman alasannya yang pertama, misalkan saya hanya lulusan SD. Apa sih yang bisa saya kerjakan dengan lulusan SD? Banyak kok di luar sana. Tapi ini nggak gengsi ya. Teman-teman yang bekerja, misalkan jadi tukang kebun di rumah orang, tukang kebun di perumahan. Itu mereka lulusan apa sebenarnya? Atau mereka tukang sapu-sapu di pinggir jalan. Asalkan nggak gengsi, bisa kok yang namanya bekerja tuh dimanapun. Teman-teman bisa di pasar, misalkan jadi tukang kuli panggul. Itu pun mengerahkan tenaga dan mengurangkan gengsi yang penting. Jangan mentang-mentang. Yang bikin sering jadi masalah itu teman-teman yang terutama nih, yang saya sudah sarjana S1, tahu-tahu misalnya kerjanya ada pekerjaan, mau nggak kamu dagang cilok, misalkan ada juragan cilok seperti itu, bilang ke dia, terus gengsi nggak mau, saya S1 kok malah dagang cilok gitu. Padahal dari situ mungkin ya dari masalah itu di tengah jalan tiba-tiba Allah bukakan jalan untuk kita berusaha nantinya, dapat usaha baru di tengah jalan. Misalkan kita jadi belajar cara bikin cilok, kita belajar di lapangan kendalanya orang dagang cilok. Dari situ kita bisa mencari himpunan kesalahan dari para pedagang cilok. Akhirnya kita bikin solusi bagaimana caranya dagang cilok itu supaya lebih laris, lebih laku, dan orang lebih suka untuk jajan cilok gitu. Contoh misalkan dari rasanya, dari kemasannya, dari gerobaknya yang masalahnya, atau mungkin dari sudut pandang cara pemasarannya. Misalkan gerobaknya kita bikin sistem apa, kita bikin apa, misalkan ada gerobak kita branding warna pink, kita bikin pemasaran itu di dekat kampus-kampus, dan itu menjadi daya tarik untuk para customer wanita itu, misalkan kayak gitu. Terus tampilannya pun lebih bagus untuk gerobaknya, dan untuk rasanya pun lebih enak dan harga lebih tinggi. Itu bisa jadi solusi salah satunya. Contohnya ada di kampus tempat saya dulu kuliah di Mercubuana, ada sebuah cilok yang walaupun saya nggak lulus ya kuliahnya nggak lulus ya, tapi saya ambil pelajaran di situ. Dia jual cilok dengan gerobak warna pink, dikasih payung warna putih, eye catching, dengan harga yang lebih tinggi, satunya 2.000 ke 1.500 tuh waktu itu. Itu padahal pasaran cilok itu hanya 1.000 biasanya atau 500 rupiah, tapi dia bikin porsi lebih besar dengan pakai seragam yang jaga, pakai seragam, ada brandingnya di gerobak, ada brandingnya, terus warnanya putih sama pink. Nah di situ malah jadi daya tarik tuh di dalam kampus.
dengan harga yang lebih tinggi, tapi mereka nggak masalah, dan karena harganya segitu pun rasanya lebih enak. Mungkin nggak tahu saya karena mungkin ada dagingnya atau apanya ya. Ya saya juga coba makan juga enak sih kayak gitu. Itu mungkin salah satu solusi. Jadi jangan berpikir kita dagang cilok atau dagang, saya bukan merendahkan tukang cilok ya, tapi kebanyakan faktanya di lapangan seperti ini masalahnya. Jadi teman-teman yang dagang ini dagang itu atau mungkin dagang sayur itu malah jadi gengsi, padahal dari situ mungkin sumber rezeki kita bakalan datang di situ nantinya. Jadi jangan berpikir tuh usaha harus yang disiapkan dulu manajemennya, disiapkan dulu tokonya, disiapkan dulu racikannya, siapa yang bekerja. Itu nggak bakalan jalan-jalan kalau mikirnya seperti itu. Pikir usaha ntar bakalan buka di mall, buka di sini, buka di situ. Yang satu aja belum jalan kok udah mikir ke arah situ. Jadi ini saya khususkan video ini untuk teman-teman yang sering alasan saya nggak punya keahlian, nggak punya apa, dan nggak punya modal terutama. Jadi nggak punya modal pun sebenarnya bisa untuk memulai usaha. Nih saya ingin membahas tentang usaha dengan risiko kecil ya saat ini nih. Ciri-ciri usaha yang risikonya kecil ini tanpa punya skill pun bisa ya, nggak punya skill apa-apa, baru lulus sekolah atau mungkin nggak pernah bekerja dimanapun bisa untuk memulai ini. Ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri usaha yang dengan modal yang kecil itu, yang pertama yang pasti modalnya kecil atau mungkin nggak punya modal, nggak pakai modal sama sekali ya. Terutama berarti kalau seperti itu ya nggak punya barang tapi punya jasa. Contoh yang tadi saya bilang tuh yang kuli panggul pasar, jasa parkir, tukang parkir itu pun salah satu penghasilan yang cukup besar loh ternyata. Kalau teman-teman belajar tuh tukang parkir itu walaupun seperti nggak ada harganya mungkin di pandangan orang-orang khalayak umum, tapi mereka dapat penghasilannya besar loh, bisa lebih dari orang-orang yang bekerja di kantor malahan. Itu bisnis dengan risiko kecil ya. Terus untuk aktivitas untuk yang risiko kecil ini otomatis kita harus besar. Aktivitasnya kita mungkin bisa full terjun dari mulai kalau kita jual produk ya, dari riset produknya atau produk yang kita udah mengetahui, terus yang kita udah tahu cara bikinnya, itu risetnya kita di situ. Pemasaran pun kita harus mengelola pasar, kita mengelola jangkauan orang yang kira-kira mau kita jangkau untuk membeli produk kita. Terus untuk pemasarannya dan untuk packaging, kalau jualan online packagingnya pun kita harus yang packaging sendiri, kita yang menyiapkan. Misalkan kita mau jual secara online di marketplace, kita yang harus punya mungkin minimal handphone untuk mendaftarkan produk kita yang kita jual, itu salah satunya. Terus profit, dari profit usaha yang risiko kecil ini belum tentu ya, bisa juga resikonya kecil tapi profitnya besar. Ada juga yang profitnya kecil, ada yang modalnya kecil profitnya kecil, ada juga. Itu kalau untuk barang-barang komoditi biasanya. Komoditi itu barang-barang umum ya yang orang semua pakai, contohnya beras, minyak, itu komoditi namanya. Tapi kalau untuk barang-barang lainnya seperti barang-barang spesifik, misalkan teman-teman bisa bikin kayak contoh saya jualan pembersih interior mobil. Itu saya dengan produksi HPP saya hanya sekitar 15.000, saya bisa jual ke customer 55.000 totalnya. Karena sekarang lagi material bahan tapi lagi naik turun ya. HPP saya bisa sampai 20.000, saya jual 55.000. Profitnya bisa hampir 3 kali lipat kayak gitu. 300% malahan. Itu bisa juga teman, itu dibutuhkan skill untuk riset dan bikin produknya ya. Kalau nggak punya produk bisa aja dengan jasa saya sendiri. Misalkan punya keahlian tenaganya kuat, bisa tadi panggul barang, batu barang. Atau misalkan di daerah sekitar perumahan, satu perumahan ini ada kayak rumah saya ini ada beberapa klaster, ada sekitar 8 atau 9 klaster. Per satu klaster itu ada sekitar per setiap klaster itu ada sekitar, klaster saya itu sekitar 100-an rumah lah ya, 100 sampai 110 rumah. Klaster yang lama-lama tuh bisa sampai 200 rumah tuh satu klasternya, karena memang besar perumahan yang lama ya, yang tipe lama. Kalau dihitung-hitung tuh satu perumahan ini itu lebih dari 1000 KK berarti kan. Dari 1000 KK itu mereka pasti membutuhkan ini yang namanya, yang pertama beras, minyak goreng, membutuhkan lagi barang-barang, pokoknya barang-barang komoditi lah, gas, misalnya gas yang mentah yang 12 kilo, 3 kilo, ya paling 5 kilo, itu pasti mereka membutuhkan. Air mineral, isi ulang. Ada sebuah toko di
tempat saya ya tinggal ini toko komoditi, dia hanya khusus jual gas, air minum, dan apa ya, dia jual beras, sama satu lagi saya lupa apa ya, pokoknya barang-barang komoditi deh dia. Tisu pasio yang lagi murah tuh ya. Dia kasih harga standarnya ya, kalau kayak minuman merek itu kan ada yang 20.000, pasaran 19.000, 18.000, tetap standar harganya. Cuman dia pakai, kenapa dia laris di sini, karena apa? Karena dia punya jasa untuk pengiriman, dan di mana pengirimannya itu dikasih cas per satu barangnya 1.000. Dan alhamdulillah, saya tanya ke pengusahanya ya, kata tangga saya yang punya usaha itu ya, satu hari itu omsetnya bisa 20 juta, 15-20 juta. Dengan pengirimannya itu kalau nggak salah sehari itu bisa sampai 100-150 barang deh. Sampai 200 kalau lagi hari Minggu malah kadang. Berarti kalau saya udah notal, berarti per satu hari aja untuk jasa kirimnya dia bisa mendapatkan hasil itu sekitar 150-200 ribu. Itu baru jasa kirimnya. Karena misalkan satu rumah nih, kayak rumah saya contoh, saya mau beli aqua 3 sama gas 1 misalkan, itu udah 4 barang kan, saya berarti nambah biaya 4.000 tuh di situ. Misalkan gasnya 1, aqua 3, saya dikasih cas 4.000 tambahan. Misalkan harga air mineral itu 20.000, dikali 3 60.000, tambah gas, misalkan saya beli gas yang 3 kilo itu kalau nggak salah kemarin berapa ya pasarannya, saya nanya itu 20.000 ya, paling ramai 3 kilo itu, soalnya 3 kilo berarti 20.000, total 80.000, tambah 4.000 untuk jasa kirimnya. Dan belum lagi setelah 4 itu kan harusnya saya bayar 84.000. Kalau rata-rata orang kan ngasih angkanya genep kan, 84.000 nanggung deh, udah 1.000-nya ambil aja mas. Itu tambahan penghasilan untuk si driver yang pengirimannya itu. Nah kalau di daerah teman-teman ini masih ada warung yang belum ada jasa itunya, kemungkinan besar bisa diambil peluang itu. Misalkan temennya punya motor nih, datang tuh ke beberapa warung nih, Pak saya mau punya jasa pengiriman Pak, Bapak punya barang, saya bisa nggak ngambil barang, misalkan aqua gas, yang paling penting ya minyak goreng paling banyak, sama beras, misalnya 4 item itu aja tuh. Boleh nggak Pak kalau misalnya saya bantu jualin ini 4 ini, dengan cara gimana? Kalau ada yang beli, nanti orang WhatsApp saya ambil, baru saya bayar gitu. Sebelumnya teman-teman kalau udah dapat beberapa supplier, misalkan dalam satu perumahan itu ada 2 toko besar, itu 2 toko besar itu jadi rekanan teman-teman bisa tuh. Misalnya kita datang ke 2 toko besar itu, saya bantu jualin, terus teman-teman hanya modalnya. Ini modal sih, tapi modal untuk pemasaran. Teman-teman bisa bikin brosur itu nggak perlu yang aneh-aneh, yang bagus-bagus yang harus ratusan ribu ya. Bisa teman-teman itu ambil kertas HVS atau kertas A4, tulis di situ, di kotak-kotakin mungkin ukuran 10x10 cm lah, garis, tulis pakai tangan aja. Jual, tanya dulu harganya ya. Beras segini per 1 liter harga segini, minyak goreng harga per 1 liter segini, harga untuk apa lagi, gas segini, ini segini. Tulis nomor WhatsApp teman-teman nih, nomor WhatsApp, hubungi WhatsApp, tulis bawahnya biaya kirim tambah 1.000 per item, tulis seperti itu, kasih nomor WhatsApp teman-teman. Nah dari situ bisa kan, misalkan satu HVS itu bisa dapat 10 lembar, 10 kotak, itu dapat 10 kotak tuh, 10 brosur itu berarti kan. Teman-teman cukup apa, butuh mungkin 10.000 untuk ke tukang fotokopi tuh, cuman tulisannya yang agak bagus ya, jadi orang tuh bacanya enak tuh nanti. Kalau bisa apa istrinya apa temennya yang tulisannya agak bagus dipakai lah, minta tolong itu diminta tolong tulisin fotokopi, berat dapat 10.000 berapa puluh lembar atau 100 lembar, guntingin. Setelah itu teman-teman cukup apa, sebarin aja ke rumah-rumah tetangga-tetangga tempat teman-teman tinggal. Dari situ itu pengalaman toko yang tetangga saya yang jual komoditi itu penghasilannya sampai 15-20 juta sehari itu. Kalau dihitung rata-rata itu pengiriman paling sepi-sepi 100 pengiriman, 100 barang
100 barang. Itu kalau per satu itemnya udah untung dari pengiriman aja udah 1000, belum lagi kalau dikasih tip yang tadi saya bilang, dibulatin 84.000, udah 1000-nya ambil Mas, atau 83.000 dikasih 2.000 tambahannya. Itu penghasilannya kalau misalnya sehari 100 barang yang dikirim aja udah 100.000. Jadi udah nggak ada alasan lagi teman-teman yang namanya saya nggak punya keahlian. Yang penting turunkan gengsi dan mau berusaha dan mau jalan. Insya Allah Allah bakalan ngasih petunjuk, ngasih jalan keluar kalau udah seperti itu. Terus yang paling enak lagi kalau untuk usaha modal kecil ini, BEP-nya atau balik modalnya itu cepet. Contoh saya jualan pembersih interior merek Clean Up itu yang udah baru sebulan saya launching kemarin. Itu saya pertama kali modal 300.000 itu saya produksi dapat beberapa belas botol ya, sekitar 17 atau 18 botol. Itu sebelum launching pun udah ada yang beli, udah ada yang pesen 5 orang pesan, berarti kan saya jual 50. Waktu itu masih 50.000 sih. 50.000 itu berarti kan udah 250.000. Modal saya berapa? 300.000 modalnya. 300.000, 5 orang beli. Barang saya masih ada beberapa belas botol lagi kan. Seminggu kejual semuanya. Totalnya berapa? Itu sekitar 18 botol. 18 botol kali 900.000. Dalam waktu 1 minggu berarti kan balik modal saya udah lebih dong. Saya udah dapat untung. Dari situ sebagian mungkin 200-300.000 bisa dipakai buat tabungan, 700.000 dipakai lagi buat produksi lagi misalkan. Itu bisa diputerin seperti itu terus. Alhamdulillah kemarin saya dalam waktu 1 bulan tuh terjual 100 botol lebih, sekitar 100 berapa ya, 100 nggak nyampe 110, 100 botol lebih lah pokoknya, nggak nyampe 110, mungkin 105 botol lah. Pemasaran saya lewat mana? Karena ada 5 orang beli, saya tanya bagaimana testimoninya, terus teman-teman pun saya kerahkan ya, teman-teman. Jadi saya punya beberapa teman ada yang kerja di bank, ada yang kerja di online. Itu saya coba hard sell aja, saya tawarin bagaimana, minta tolong nih, bisa bantu nggak jualin. Ternyata mereka malahan jadi reseller, malah mau beli deh, saya jadi reseller deh, saya beli 6. Waktu itu saya sekarang 6, kalau dulu minimal beli 5 udah saya kasih. Jadi mereka beli 5 botol dengan harga resellernya 40.000 waktu itu. Jadi 200.000 dikasih duit ke saya, mereka saya kasih barang. Mereka ngejualnya 50.000 sampai 55.000 rata-rata. Di situ ya alhamdulillah sih, tapi tetap ya produknya harus kita pastiin lagi itu bermanfaat untuk customer kita ya. Jangan kita bikin produk tapi asal-asalan, nggak bakal ada lagi repeat order kalau kayak gitu. Jadi itu aja teman-teman. Jadi ini ya yang paling utama, nggak ada lagi alasan ya buat teman-teman semua yang namanya kita nggak punya keahlian, kita baru lulus sekolah, apalagi orang baru lulus sekolah, aduh sayang banget, udah sekolah mahal. Udah sekolah kasihan orang tuanya itu, udah lulus sekolah SMA terus malah nggak ada pekerjaan, nganggur tuh, sayang banget itu, kasihan orang tuanya kalau kayak gitu caranya. Itu aja teman-teman, barangkali ada kekurangan mohon dikritik di komen, karena ini juga channel baru saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang manfaat, dan rezeki yang barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.